Pemirsa, kalau Anda lihat background di belakang saya, utak-atik Rubik. Nah, ini memang pas betul menggambarkan bagaimana kondisi yang sudah terjadi semenjak kemarin atau semalam. Nah, ini bisa melihat utak-atik Rubik dengan berbagai macam gambar dari menteri dan juga wamen yang baru. Semalam memang ketika banyak yang melihat atau pers kemudian mengabarkan bahwa banyak tokoh yang hilir mudik datang ataupun juga pulang keluar masuk dari istana, langsunglah isu beredar. Wah, sepertinya besok apalagi Rabu Pahing ini jangan-jangan bakal ada reshuffle, dan betul saja terjadi. Ada dua nama kemudian yang diberikan jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ada juga 3 nama yang kemudian diberikan jabatan sebagai Wakil Menteri. Kemudian desas-desus beredar di kalangan masyarakat. Apakah kemudian bisa nggak para menteri baru ini menyelesaikan tugasnya, atau sebenarnya mereka ini diberikan jabatan sebagai salah satu bentuk upaya Presiden Jokowi untuk bisa merangkul partai-partai koalisi? Langsung saja kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya tentunya Mas M. Kodari selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul sepertinya. Baik, nanti kita akan juga lihat apa makna reshuffle ini. Kemudian juga sudah terhubung bersama kita melalui daring selaku Wakil Sekjen PDIP Bapak Arief Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arief Wibowo. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, dan juga ada Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketum DPP PAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Viva Yoga. Salam, Mbak Lutri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Mas Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Owi. Waalaikumsalam. Baik. Malam. Baik, sebelum ke partai-partai langsung saja saya minta pendapat dari Mas Kodari. Mas Kodari, artinya sekarang ada 4 ketum partai yang jadi jajaran menteri di kabinet Pak Jokowi. Dan semua dari Koalisi Indonesia Bersatu masuk ke sana semuanya. Maka kemudian masyarakat mengatakan ini merupakan salah satu servis dari Pak Jokowi kepada partai-partai koalisi. Jadi pertama kan begini, Presiden di era reformasi itu berada dalam setting multipartai. Nah, Presiden sekarang ini nggak sama dengan zaman Orde Baru, zaman Pak Harto dulu. Dulu partainya kan cuma satu, jadi Pak Harto itu bebas untuk ya mengambil menteri dari manapun siapapun juga begitu. Kalau sekarang ini untuk menjalankan pemerintahan, seorang presiden membutuhkan dukungan dari partai politik, membutuhkan dukungan dari DPR. Yang tugas wewenangnya itu menyusun anggaran, membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, lalu kemudian ya melakukan pengawasan, sehingga akhirnya realita politik siapapun presidennya memang harus mendapatkan katakanlah dukungan lah, gotong royong lah dengan partai-partai politik. Nah, saya melihat salah satu konsekuensinya memang nama-nama menteri itu mungkin 50% barangkali itu datang dari rekomendasi partai politik atau ketua partai politik begitu. Dan karena itulah kemudian yang namanya reshuffle itu atau penyusunan kabinet itu dia memenuhi 2 aspek. Pertama untuk menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan masalah, dan yang kedua untuk melakukan akomodasi politik begitu. Jadi kenapa banyak partai politik, ada ketua umum, itu bentuk akomodasi politik. Walaupun pada saat yang bersamaan tentu diharapkan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seorang presiden. Nah, misalnya Bang Zul ya, Bang Zul ini jadi Menteri Perdagangan di satu sisi karena memang mengakomodasi PAN yang sudah mendukung pemerintah, walaupun di sisi yang lain memang ada permasalahan, yaitu permasalahan bahan pokok, terutama minyak goreng kan. Ini kan salah satu masalah besar yang boleh dibilang sejak kapan sih kita melihat orang antri begitu untuk minyak goreng. Dan yang antri minyak goreng ini adalah notabene konstituennya atau basisnya Pak Jokowi begitu, yaitu kalangan emak-emak gitu. Dan ya sebabnya juga kita tahu bahwa atau akibatnya kita tahu bahwa ya kepuasan kepada Pak Jokowi itu menurun signifikan gitu setelah kasus minyak goreng. Sampai bulan Februari seingat saya itu masih 70-74%, bahkan rekor itu ya, karena biasanya 72-71% saja tingkat kepuasannya. Tapi sempat 74 tuh bulan Februari, tapi kemudian melorot gara-gara kasus minyak goreng. Jadi memang tidak terhindarkan untuk Menteri Perdagangan ini ya diganti. Pertama dicari orang yang diharapkan bisa ya mengelola minyak goreng, kemudian bahan pokok dengan lebih baik begitu ya. Dan di sisi yang lain juga semacam pesan atau komunikasi politik bahwa Presiden menyadari masalah ini sehingga yang ya sektor-sektor yang masalahnya besar orangnya diganti gitu. Jadi kalau sepak bola itu pemainnya kelihatannya udah kelelahan, dimasukkan pemain baru begitu yang diharapkan bisa memberikan daya dobrak dan bahkan bisa mencetak gol. Itu
contoh atau ilustrasi dalam kasus Pak Zul. Baik Pak Viva Yoga, kalau saya melihat tadi pernyataan dari Pak Zul setelah kemudian diberikan jabatan ini cukup percaya diri, cukup yakin bisa menyelesaikan masalah karena PR dari Pak Jokowi adalah yang jadi prioritas diselesaikan itu masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok dari masyarakat termasuk juga minyak goreng. Pak Viva Yoga. Ya, tadi sudah dilantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Memang ini tugas yang tidak ringan dan tidak mudah, tapi dengan pengalaman Bang Zulkifli Hasan yang punya background sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha sejak belia, sejak muda, dan yang kedua dia punya pengalaman juga sebagai mantan Menteri Kehutanan, kemudian melakukan pengorganisasian di lembaga negara, di MPR, kemudian di partai politik, tentunya background seperti ini yang dibutuhkan untuk mengkomandani Kementerian Perdagangan yang sangat kompleks. Berbicara soal pangan, bukan hanya minyak goreng, tapi 9 atau 11 bahan pokok, kemudian kaitannya dengan perdagangan internasional, ekspor, impor, pemberdayaan ekonomi, kemudian kreativitas, pengembangan produk dalam negeri, dan lain-lain, stabilisasi harga, distribusi pasokan agar bisa stabil, dan seluruhnya yang berkaitan dengan pangan, perdagangan, dan jasa, itu adalah merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, tentunya melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Oleh karena itu, dari sisi ini kami melihat sebuah tanggung jawab yang besar, tapi juga menjadi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita memohon support moral, doa dari seluruh masyarakat, tentunya nanti juga sesuai dengan tugas pokok fungsinya, Pak Menteri akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder agar tugas yang dibebankan, yang diamanatkan oleh Presiden, dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa berjalan dengan baik, dan ini tentunya akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan emak-emak nanti bisa tersenyum dengan ceria. Gitu. Tidak ada lagi antrian dan segala macam. Ya, dengan adanya para menteri baru ini bukan hanya suntikan tenaga, bukan hanya suntikan pikiran, tapi juga kalau kita lihat ada semakin banyak koalisi yang ditampung dalam kabinet kali ini, termasuk juga mengenai Pak Zul. Tadi kita sudah sempat bahas. Pendapat dari Pak Arief Wibowo. Ya, pertama kami tentu menyambut positif ya dan optimis. Di sisa akhir masa jabatan Presiden, tentu Presiden sebagai kepala pemerintahan berkeinginan kuat agar pemerintahnya mampu berjalan dengan efektif ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan bangsanya bisa diselesaikan. Maka dibutuhkan para menteri dan juga kabinet yang juga mampu mengikuti kerja Presiden, kebijakan dan programnya agar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu perihal pergantian atau reshuffle kabinet, pergantian dua menteri di dua kementerian perdagangan dan ATR BPN, saya kira baik-baik saja, positif, dan kami memberikan dukungan yang kuat. Masalah-masalah yang dihadapi di Kementerian Perdagangan saya kira paling jelas adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok ya, yang menjadi konsumsi rakyat. Dan kemudian di Kementerian ATR sudah pasti adalah mempercepat reforma agraria supaya bisa jalan. Karena memang penilaian kami juga terlihat bahwa itu tersendat-sendat, juga penyelesaian konflik dan sengketa agraria juga bisa diselesaikan secara efektif tanpa harus menindas hak rakyat atas agraria. Nah, kemudian beberapa wamen, masuk di dalamnya adalah wamen untuk Kementerian Dalam Negeri, saya kira itu juga memperkuat, karena pada saat yang sama kita sedang juga hendak menyelesaikan setidaknya 4 rancangan undang-undang terkait dengan pemekaran Provinsi Papua. Nah, Pak Watimpu ini orang asli Papua, ya, dan saya kira bisa membantu secara efektif Prof. Tito sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan juga Kementerian Tenaga Kerja, saya kira juga penilaian sama. Kementerian ATR ada Raja Juli, orang muda yang saya kira
cekatan, tidak kalah kemampuannya dengan Pak Surya Chandra. Jadi itu yang kita harapkan secara positif. Tetapi juga meskipun kementerian itu sektoral, tetapi saya kira ini tidak bisa kementerian yang sektoral itu bekerja sendiri. Tentu ada koordinasi dan konsolidasi kabinet di bawah kepemimpinan Presiden. Baik. Tapi kita lihat saja optimisme itu mudah-mudahan bisa dicapai dan bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak, tidak hanya kepada Presiden, kepada partai-partai pendukungnya, tetapi juga kepada seluruh rakyat. Baik, Mas Baidowi, ini kalau kita lihat 3 ketum dari partai-partai yang dari Koalisi Indonesia Bersatu menjadi menteri-menteri dari Pak Jokowi. Sehingga kemudian disebut masyarakat ini mengatakan, wah ini pasti Koalisi Indonesia Bersatu ini memberikan suatu tempat untuk bisa menjaga kepentingan dari Pak Jokowi. Tapi mungkin bisa diberikan pendapat mengenai hal ini, Mas Owi termasuk juga Mas Kodari, tapi setelah jeda kami segera kembali.